Halo teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu GKI Citra Garden. Mari siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Wah, ini hari apa ya? Hari apa? Harinya Tuhan. Andrian ini jangan bikin malu sama anak-anak lo. Harinya Tuhan tapi hari Minggu ya. Hari Minggu Nanti dong. anak-anak pada ketawa ini masa Lausa Andrian udah gede nggak tahu menghitung hari. Ngomong-ngomong ada lagu kan bilang lagu jadul nih. Ada anak pasti nggak tahu. Aduh, anak-anak menghitung hari. Waduh, belum lahir Lausa. Ada itu lagu apa ya? Tapi ngomong-ngomong tentang menghitung hari, kita Iya. bukan cuma menghitung hari, udah lewat, kita udah masuk bulan Februari, Benar. tapi kita juga perlu menghitung berkat Tuhan. Artinya apa? Perlu menghitung bahwa sampai hari ini ada Tuhan pelihara. Ya Sampai enggak? hari ini kita sehat. Sehat. Untuk itu, Iya. kalau hari ini udah hari Minggu, kita mau ngapain? Kita tentunya mau beribadah Kepada Tuhan. Ngomong-ngomong beribadah, kita harus semangat. Semangat, harus happy, harus dengan hati yang Sukacita. bergembira untuk memuji Tuhan. Iya. Ngomong-ngomong yang di rumah udah semangat belum? Kayaknya sih udah Udah ya? Tapi Kalau semangat coba teriak yang kita keras-keras bilang di rumah. Yes, yes, yes. Udah semangat belum di rumah? Yes, yes, yes. Waduh, kalau sudah semangat, sudah membara mau memuji Tuhan, Iya. Lalu seandainya kita dengan sikap berdiri ya, kita mau Oke. pakai gerakan, kita memuji Tuhan, kita siap, mengatakan Lausa. biarlah nama Tuhan dipuji, karena Tuhan memberikan kita banyak berkat, termasuk hari Iya. ini kita boleh menikmati matahari, boleh memberikan sinar terang buat kita. Amin Lausa. Terbit Matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. dari terbit Matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. kita mengucapkan puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit Matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. kita angkat pujian ini ya. Sekali lagi dengan lebih semangat. Kita mau Oke. memuji Tuhan ya Lausa. Siap dong. Dari terbit Matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. dari terbit Matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. puji Tuhan. Dari Terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Wah, Banget Lausa ya. ngomong-ngomong memang betul sih hanya nama Tuhan yang boleh kita puji. Iya. Bayangkan coba kalau seharian mataharinya ada terus. Panas banget kan? Iya Makanya Tuhan mengatur dengan tepat. Dengan tepat benar. Dari pagi nanti akan terbenam kan? Iya, sampai malam Nanti ya. malam udah ganti supaya nggak panas seharian dan juga nggak juga malam terus. Nanti kedinginan terus tapi ada waktunya terang Dan cahaya. kalau malam terus masa kita tidur terus? Nah, makanya berarti Tuhan kita menyiapkan selalu yang terbaik buat Iya, anak-anak Tuhan. Untuk itu masih harus semangat dong, karena Iya, kita aku mau masih semangat mau nih. memuji Tuhan. Pastinya Lause. Pujian kitanya apa emang? Ada Haleluya, haleluya, haleluya. Aduh, anak-anak gamenya? nih mungkin dulu
Kangen nih ya di sekolah minggu Iya, ya. di sekolah minggu. Tapi ngomong-ngomong kalau di rumah ada punya kursi-kursi kecil atau mungkin lagi duduk di sofa atau Iya, mungkin lagi duduk iya. duduk di kursi apapun, Iya. coba disiap-siapin nih. Iya. Karena kita mau Ada mainnya dikit ya? mainan dikit. Haleluya, haleluya. Puji Puji Tuhan. Iya, berarti kalau nggak punya koko atau cece atau adek sama siapa nih? Sendiri Mama, papa? Mama papa. Atau ada mbak atau ada Ya, suster? atau Diajak. enggak sendiri. Iya, boleh Kalau juga. kita duduk, Iya. adik-adik berdiri. Kalau adik-adik Sendiri. sendiri. Tapi sekarang Los Andes, Los Firman mau tukar-tukar Gimana nih. Kalau aku bilang haleluya, siapa yang duduk? Los Andrian. Oh, Los jadi Andrian kalau bilang misalnya- puji Tuhan, Los Malvin yang duduk. Ya? Oh, oke. Oke. Kita coba ya. Jangan salah loh ya. Sedikit olahraga nih ya. Aduh, iya, iya. Oke, yuk mari kita memuji Tuhan. Ya. Kita mau katakan haleluya, puji Tuhan. Karena Tuhan baik sampai hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, Puji Tuhan. haleluya, Puji Tuhan. haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi ya. Sekali lagi nih masih dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Jadi Sekali kita lagi langsung ya. coba lagi ya. Wah, seru nih. Waduh, kalau Sandan nggak capek di rumah pasti nggak capek nih ya. Sekarang tukaran ya, tukaran. Oke. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Aduh, kok nggak berdiri? Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, Puji Tuhan. haleluya, Puji Tuhan. haleluya. Puji Tuhan. Aduh, Ada Inggrisnya kan? Mas? ada. Kita lanjut lagi ke bahasa Inggris ya. Siapa nih yang haleluyanya? Los Malvian, Oke. Los Andrian yang praise ye the Lord. Oke, siap. Oke. Kita coba ya. Aduh, Berarti jangan aku salah dulu nih ya. Aku yang berdiri kan, Ausa? Iya. Iya. Haleluya. Praise ye the Lord. Haleluya. Praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Haleluya. Praise ye the Lord. Haleluya. Praise ye. Bareng-bareng. Haleluya. Praise ye the Lord. Capek nggak? Lumayan capek tapi ya namanya memuji Tuhan ya, tetap semangat Iya ya. dong. Tetap semangat dan tetap suka. Bersuka cita. Aduh. Kalau gitu kita lanjut nih memuji Tuhan nih ya. Iya. Kita Anak-anak mau- belum capek kayaknya sih ya. Waduh, kalau anak-anak belum capek kita masih dalam keadaan berdiri ya. Iya dong. Ngomong-ngomong kalau kita selalu memuji Tuhan berarti kita juga harus selalu mengutamakan Tuhan. Iya. Sekalipun hari ini banyak sekali yang namanya idola-idola. Aku tahu lah Ustaz. Heeh. Kayak Artis. Spiderman. Aduh, atau mungkin orang-orang terkenal dari luar sana atau Iya. mungkin jangan-jangan adik-adik Kayak sampai BTS. sampai mau ngoleksi gambar-gambar mereka. BTS tuh Ausa tahu kan? Tahu. BTS. Jangan-jangan di rumah banyak tuh yang gemar BTS. Ada Ditempel-tempel di kartunnya, dinding kamar atau mungkin di bonekanya, handphonenya. Waduh, semua. semuanya punya jangan-jangan ya. Iya. Sampai-sampai melupakan Tuhan Yesus. Padahal sedih deh. semua yang kita idolakan tidak memberi kita nafas, terlebih memberikan kita keselamatan dibanding Tuhan Yesus. Dia harusnya jadi idola nomor berapa dong nggak usah? Nomor yang sekian. Oke, berarti Tuhan Yesus harus idola nomor Satu kalau dalam bahasa Mandarin apa ya? I ya. I. Oh, Mas Andan tahu ya. one, number one. Nomor one ya.
Yuk sama-sama kita angkat pujian. Yesus Oke. idolaku. Siap, Dia Pak tetap Ustaz. menjadi nomor 1. Yes. Dunia menawarkan idola, semuanya sangat aku suka. Yesus juga idolaku. Mana nih? Mana yang mana ya? Yang mana? Aduh, tuh. Wah, dapat. Yesus Tuhanku, Kau nomor 1. Kau nomor 1. Engkau yang bertahan dalam hatiku. Sekali lagi. Dunia menawarkan idola, semuanya sangat aku suka. Yesus juga idolaku. Mana yang aku? Adik-adik pilih yang mana nih ya? Mana ya? Wah, gampang. Yesus Tuhanku, Kita mau bilang Tuhan nomor 1. nomor 1. Engkau yang bertata dalam Yesus Tuhanku. Yesus Tuhan, Kita mau bilang dengan semangat, dia nomor 1. nomor 1. Yang benar ya. Engkau yang bertata dalam hatiku. Dalam hatiku. Dalam hatiku. Wah. Iya, dibilangkan Tuhan nomor 1 di dalam hatiku. Iya. Ngomong-ngomong, kalau di dalam hati kita taruh di tempat yang paling penting nggak? Seperti orang punya rumah ya. Iya. Kalau orang punya rumah pasti yang barang-barang berharga dia taruh di tempat yang paling penting. Atau dia pilih tempat-tempat yang paling penting. Jangan-jangan Tuhan memang betul nomor 1, tapi jangan-jangan kita simpan di hati, mungkin kalau di rumah di gudang. Aduh. Masa Tuhan kita simpan di... Ya memang sih ada di hati loh, tapi kalau di hati tapi disimpannya di tempat yang tidak Paling penting. bawah, yang nggak penting. Ya, Nanti kalau percuma cuma hari Minggu baru ingat sama Tuhan. Atau kalau mau sakit baru cari-cari barang di gudang. Atau mungkin kalau lagi perlu mau ulangan. Mau naik penaikan kelas ujian. Baru cari Tuhan. Sama seperti di rumah kan. Mau bongkar ini, mau bongkar mainan. Papa cari Iya, barang di cari gudang. barang di gudang. Jadi Ketemu. baru ketemu Tuhan. Waduh, itu baik nggak? Nggak baik Nggak dong. baik. Tuhan harus selalu menjadi yang Nomor 1. 1. Waduh, untuk itu kita mau bersyukur. Mungkin adik-adik juga bisa duduk ya, nggak apa-apa. Ya, kita juga duduk. Oke, kita mau bersyukur pada Tuhan, buat berkat Tuhan kita mau Beri persembahan. beri Lause. persembahan. Scan QR code-nya di atas sini nih. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada. Sekali lagi. Bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kita mau berdoa ya, sekaligus juga berdoa bersyukur karena Tuhan juga boleh memulai dan memimpin ibadah kita. Iya, oke. Juga kita berdoa buat persembahan ya. Yuk mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, kami sangat mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang kuat dan tubuh yang sehat. Kami boleh bersuka cita karena Tuhan boleh memimpin kami punya istirahat. Dan kami boleh bangun, tidak hanya bangun tapi boleh memuji Tuhan. Boleh beribadah di sekolah minggu GKI Citra. Sekalipun kami hari ini masih di rumah. Terima kasih buat setiap berkat Tuhan. Terima kasih buat puji-pujian, buat tuntunan Tuhan. Dan terima kasih juga Tuhan buat berkat yang Tuhan berikan kepada keluarga kami melalui papa dan mama, sehingga kami masih boleh
boleh hidup, masih boleh menikmati makanan, minuman. Terlebih kami masih bisa sekolah, dan kami masih bisa punya Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih juga Tuhan buat kesempatan kami boleh memberikan persembahan. Tuhan pakai persembahan ini untuk boleh melayani Tuhan dan juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan pimpin kami juga serahkan ibadah kami selanjutnya, biar Tuhan selalu sertai. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua sama-sama katakan amin. Waduh. Iya. Lause, udah siap nih dengar cerita? Iya, udah siap dong. Ngomong-ngomong kita di seri apa nih? Lause masa lupa minggu lalu Lause cerita tentang Simpson. Jadi seri Hakim-Hakim. Jadi hari ini hakim yang kedua. Nah, kira-kira siapa yang cerita tahu nggak? Siapa? Oh, Lause Malvian. Kalau minggu lalu Lause Andrian ceritain hakim pria laki-laki Simpson. Ya. Hari ini hakimnya apa? Yang pria juga. Oh, pria juga. Tunggu dong. Oh iya. Yuk, sebelum kita mau mendengarkan firman, kita mau meminta hati kita supaya dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita boleh berbuah. Karena nanti kita akan belajar kan dari hakim-hakim, kan Lause Andrian pernah bilang minggu lalu. Iya. Ada hakim yang akhirnya tidak berbuah. Iya, Begitupun kita hari ini bisa tidak berbuah kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Hakim itu juga kan Lause bilang Simpson kan? Akhirnya dia dipimpin bukan dengan Roh Tuhan, tapi dengan hawa nafsunya. Iya, akhirnya dia apa? Buta. Sembarangan, dibutakan, ditipu, dan dia rambutnya sampai dan dia menghadapi hal yang sangat gak enak. Makanya kita harus dipimpin oleh Roh Kudus melalui firman yang kita akan dengar. Yuk, kita mulai adik-adik ya. Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah Roh Kudus. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Tunggu Lause. Kita harus kasih kode-kode biar anak-anak ngerti gerakannya. Gimana kasih nih? Kasih begini, sukacita, mana? Damai sejahtera, peace. Kesabaran begini ya. Begini panjang sabar. Terus kemurahan gimana? Kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Oke? Udah hafal ya? Siap dong, Lause. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin siapa? Kudus. Kita mau bilang inilah Kudus. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Bilang setiap hari. Sekali lagi boleh jadi kita punya Tuhan setiap hari. Setiap hari. Wah. Setiap hari, karena nggak boleh bolong-bolong dipimpin oleh Tuhan. Makanya mesti rajin baca Alkitab. Doa, menjadi berkat, ibadah. Benar. Tuh, dan bukan cuma itu, tapi boleh menjadi berkat melalui firman yang kita dengar. Iya. Oke? Lause, nanti aku kan mau beres-beres ini, baru setelah itu Lause Malvian akan cerita buat anak-anak. Lause Andrian juga denger ya. Siap. Oke. Bye-bye. Akhirnya selesai juga. Hai, kita ketemu lagi ya. Tadi Lause Malvian kan habis pimpin pujian sama Lause Andrian. Jadi Lause beres-beres dulu nih kursi-kursinya. Oke? Sudah siap kan? Kita mau belajar lagi tentang hakim-hakim yang ada di Israel di minggu yang kedua ini ya.
Minggu lalu kalian pasti sudah belajar tentang Simson, oke? Nah sekarang akan belajar tentang satu lagi hakim-hakim, namanya adalah siapa? Gideon. Siapa yang udah pernah dengar namanya? Angkat tangan di rumah. Mungkin ada yang sudah pernah mendengar nama Gideon, tapi mungkin juga ada yang belum tahu kalau Gideon ini adalah salah satu hakim yang ada di mana? Di Israel. Oke, kita akan belajar bagaimana Tuhan memanggil Gideon dan apa yang Tuhan lakukan di dalam pelayanan Gideon sebagai seorang hakim yang ada di Israel. Oke, sudah siap? Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih seperti pujian kami tadi, kami rindu untuk hidup dipimpin Roh Kudus Tuhan, supaya kami dapat berbuah. Karena itu Tuhan tolong kami dengan sungguh hati belajar firman Tuhan, dan Roh Kudus Tuhan menolong kami mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Karena itu kami serahkan waktu ini, berkati Tuhan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, nah anak-anak, kalian pasti sudah tahu ya siapa dan bagaimana orang-orang Israel itu ya. Kalian sudah sering mendengar dan sering belajar, bahkan membaca di Alkitab bahwa mereka disebut sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Artinya apa? Bangsa yang sebentar menurut, sebentar tidak menurut, sebentar taat, sebentar mereka tidak taat. Itulah yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel gitu ya. Nah, kalian minggu lalu mungkin sudah belajar dari Lause Andrian bahwa bangsa Israel pada waktu itu sejak kepemimpinan Yosua, mereka tidak lagi punya seorang pemimpin. Dan akhirnya Tuhan akan mengutus para hakim ketika mereka benar-benar belajar untuk taat kepada Tuhan. Nah anak-anak, pada waktu itu ya, kalian bisa melihat kisah itu di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Dikatakan di dalam Hakim-Hakim pasal ke-6, bangsa Israel itu bangsa yang mulai tidak lagi mau taat kepada Tuhan. Mereka memberontak kepada Tuhan, mereka tidak setia kepada Tuhan, mereka melakukan apa yang mereka suka, mereka tidak membenci apa yang Tuhan benci, yaitu dosa. Enggak, justru mereka terus hidup di dalam kejahatan, melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat hati Tuhan itu sedih terhadap mereka. Itu sebabnya karena ketidaktaatan bangsa Israel, Tuhan menghukum mereka dengan mengutus bangsa Midian untuk apa? Untuk menindas mereka. Wah, anak-anak tahu. Pada waktu itu mereka benar-benar dalam keadaan yang sengsara luar biasa. Karena bangsa Midian itu bangsa yang sangat besar sekali dan mereka menjajah bangsa Israel. Kalau kalian baca di dalam ayat yang pertama, di sana dikatakan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Wah, kebayang gak sih? 7 tahun lamanya bangsa Israel itu diserahkan Tuhan kepada bangsa Midian yang datang untuk apa? Menjajah mereka. Wah, mereka itu merampok, mengambil semua apa yang ada di dalam kehidupan orang-orang Israel. Bahkan ternak mereka, hasil tani mereka, bahan makanan mereka, semuanya diambil oleh bangsa Midian. Sehingga yang terjadi anak-anak adalah bangsa Israel bukan hanya menderita karena dijajah, tetapi mereka juga mengalami kelaparan yang begitu luar biasa karena semua apa yang menjadi milik bangsa Israel itu, entah itu hewan ternak, makanan, hasil tani, pertanian ya, itu diambil, dirampok oleh bangsa Midian. Sehingga mereka mengalami kelaparan yang besar. Wah, kalian bisa lihat di sini ya,
Wah, pada waktu itu, selama itu orang Midian dikatakan berkuasa atas orang Israel gitu ya. Wah, jadi itu sebabnya akhirnya orang-orang Israel ini membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, dikatakan di dalam ayat yang kedua, yakni di dalam gua-gua, di kubu-kubu gitu ya. Bahkan dikatakan di ayat yang ketiga, karena mereka itu benar-benar dijajah oleh orang Midian, dikatakan ayat ketiga, setiap kali orang Israel itu selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Dan kemudian dikatakan, berkemalah orang-orang itu di daerah mereka, dan memusnahkan hasil tanah sampai di dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan, ya dikatakan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Aduh, kebayangkan mereka dikuasai oleh orang-orang Midian. Orang-orang Amalek datang, kalau mereka sudah mau panen, direbut, diambil ternaknya, domba, sapi, semua ya, lembu mereka, wah nggak ada. Sehingga mereka benar-benar sangat menderita sekali. Coba kebayang nggak kalau kamu nggak dikasih makan 1 hari, rasanya gimana? Wah, lapar banget kan? Ini mereka bisa nggak makan berhari-hari karena mereka punya semuanya diambil oleh orang-orang Midian, orang Amalek. Untuk apa? Membuat mereka semakin menderita. Dan Tuhan membiarkan itu terjadi karena Tuhan melihat bahwa orang-orang Israel pada waktu itu belum mau datang kepada Tuhan, belum mau belajar taat kepada Tuhan. Sampai akhirnya mereka berseru meminta pertolongan kepada siapa? Kepada Tuhan gitu ya, dikatakan gitu ya pada ayat yang ke-7. Kalau kalian lihat di dalam pasal 6 ayat ke-7 dikatakan, ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka kepadamu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diamini, tetapi kamu tidak mau mendengarkan firmanku itu. Wah, jadi Tuhan udah bilang, kamu tuh ya, kamu semua sudah tahu, aku ini Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Allah yang sudah membawa dan membebaskan kamu dari perbudakan di Mesir. Aku itu Tuhan Allah yang menyertai kamu, aku Tuhan Allah yang menolong kamu. Tapi kamu tidak mau mendengarkan apa yang kukatakan. Kamu mencari Allah yang lain. Kamu mencari Tuhan yang lain. Pertolongan pada hal-hal yang lain. Itu sebabnya kamu harus dihukum. Tetapi anak-anak, di sini kita melihat kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa sekali kepada orang Israel. Sekalipun mereka itu sudah tidak mau taat, tidak setia, dan sudah menyakiti hati Tuhan begitu luar biasa. Namun ketika mereka dalam kesesakan dan mereka datang mencari Tuhan, Tuhan itu begitu berbelas kasihan. Tuhan begitu sayang banget kepada mereka sehingga akhirnya Tuhan memanggil seorang yang bernama Gideon. Wah anak-anak, waktu Gideon itu dipanggil, Gideon itu juga tidak mau awalnya untuk memenuhi panggilan Tuhan. Gideon kalau kalian lihat ya mulai dari ayat 11, waktu malaikat Tuhan datang kepada dia dan panggil dia, Gideon itu bilang di ayat yang ke-13, ah Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Jadi waktu Tuhan panggil dia untuk menjadi hakim-hakim, dia pertama tolak, Tuhan, kenapa ini Tuhan biarkan ini kami mengalami ini gitu loh. Kenapa Tuhan biarkan kami harus menderita seperti ini gitu ya. Sampai akhirnya dia melihat sendiri bagaimana Tuhan benar-benar
menyatakan diri kepadanya untuk memanggil dia menjadi hakim, barulah pada saat itu Gideon ini yang merasa bahwa dia bukan siapa-siapa, dari kaum suku yang paling kecil, Manasye, dan gak mungkin bisa menjadi seorang pemimpin, menjadi hakim di tengah-tengah bangsa Israel. Namun akhirnya Tuhan meyakinkan dia bahwa dia tidak perlu takut, bahwa Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan menolong dia di dalam berperang melawan Midian. Asalkan Gideon harus benar-benar mengandalkan Tuhan, menyerahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan dia akan melihat bagaimana cara Tuhan bekerja begitu luar biasa. Menarik sekali anak-anak ini kisahnya ya. Bagaimana Tuhan memimpin Gideon berperang, Tuhan memilih pasukan atau tentara yang akan berperang melawan Midian pada waktu itu. Jadi anak-anak, kalau kalian lihat cara Tuhan menyeleksi atau memilih para prajurit yang untuk menemani Gideon melawan bangsa Israel, itu sangat unik sekali teman-teman atau anak-anak sekalian. Unik sekali. Uniknya di mana ya? Pertama-tama waktu itu Tuhan suruh Gideon supaya apa? Supaya Gideon itu memulangkan orang-orang yang takut berperang. Jadi Tuhan bilang, ya udah, waktu kamu kumpulin nih orang-orang, kalau ada yang takut berperang, suruh mereka pulang. Ya, jangan kasih mereka ikut untuk berperang. Jadi akhirnya orang-orang yang takut berperang itu disuruh pulang. Nah, akhirnya prajurit yang tadinya itu jumlahnya 32.000 orang, ya banyak kan 32.000 orang itu, kemudian akhirnya tinggal berapa? Tinggal 10.000. Karena ternyata berapa itu? 32.000 kurang 10.000 berapa? Ayo matematika dulu nih. Berapa? 22.000 kan? Bener nggak? Iya dong. 22.000 itu pulang karena mereka ketakutan. Jadi dari 32.000 orang tinggal 10.000 ya. Wah, waktu Tuhan lihat 10.000 ini masih banyak ya. Jadi Tuhan mau menyeleksi lagi nih. Gak perlu 10.000. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana Gideon tahu ini yang oke, itu yang gak oke? Jadi biar Tuhan yang bekerja dengan cara Tuhan. Apa cara yang kedua yang Tuhan lakukan untuk memilih siapa orang-orang atau prajurit-prajurit yang akan pergi berperang bersama dengan Gideon pada waktu itu. Nah, pada waktu itu Tuhan bilang caranya apa? Tuhan meminta bawa prajurit-prajurit itu ke sungai. Kemudian Gideon itu disuruh Tuhan minta orang-orang itu mengambil minum dari sungai itu. Kamu harus lihat baik-baik. Kalau mereka minum dengan cara waktu mereka sampai di sungai, mereka menjilat air sungai itu ya, kayak kalian maybe pernah lihat anjing minum, ya kan anjing kalau minum gitu ya. Nah, kalau misalnya mereka menyentuh air sungai itu, cara minumnya dengan menjilat pakai lidah mereka, maka orang-orang ini kamu suruh pulang. Kamu jangan pakai mereka. Tapi yang harus kamu pakai atau menjadi prajurit pilihan, yaitu yang mengambil airnya seperti ini, pakai tangan. Gitu ya, ngerti ya anak-anak ya? Ke sungai, ambil airnya, minum begitu. Nah, itu yang kamu boleh pakai, menjadi prajurit untuk berperang melawan bangsa Midian. Jadi anak-anak, dari 10.000 setelah Gideon suruh nih 10.000 orang gitu ya, untuk apa? Untuk minum di sungai, ternyata sisanya berapa? Dari 10.000, sisa 300 orang. Aduh, kalau dipikir-pikir 300 sama 10.000 lebih banyak mana? 10.000 kan? Pastinya. Kalau misalnya yang berperang adalah 10.000 orang, bisa menang gak ya? Mungkin bisa aja karena kan lebih banyak kan? Tapi ini ternyata kok dari 10.000 itu hanya 300 orang yang mengambil air minum menggunakan tangan. Dan hanya mereka ini yang layak untuk menjadi prajurit yang menemani Gideon untuk berperang melawan orang Midian pada waktu itu. Wah, kalau Lause Malvian jadi Gideon, Lause Malvian akan protes sama Tuhan.
Tuhan ini gimana sih? Orang Midian itu kan mereka hebat-hebat. Mereka jumlahnya banyak. Bagaimana mungkin aku bisa berperang melawan orang-orang Midian itu hanya dengan 300 orang? Kan kalau 10.000 banyak Tuhan. Aku pasti bisa menang dong. Kok ini jadi cuma 300 ya? Namun disinilah anak-anak Gideon harus belajar untuk benar-benar percaya kepada apa yang menjadi rencana atau cara Tuhan gitu ya. Bagi kita mungkin kita bisa kalah ya bagi Gideon. Wah gak mungkin nih 300 bisa melawan orang-orang Midian. Tapi itulah kenyataannya bahwa ketika Gideon berperang bersama dengan Tuhan dan dia mengandalkan Tuhan dan dia tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, sehingga akhirnya mereka dapat memenangkan peperangan melawan orang-orang Midian itu. Luar biasa sekali. Dengan jumlah 300 orang saja mereka bisa mengalahkan semua tentara orang-orang Midian, bahkan orang-orang Amalek. Coba kita lihat ya betapa luar biasanya Tuhan bekerja, di mana Gideon itu bisa menyerang musuh-musuh, semuanya kalah. Dikatakan di dalam ayat 12 pasal yang ke-7. Perhatikan ya, di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Berapa jumlah tentaranya orang Midian dan orang Amalek itu? Kita bandingkan dengan tentaranya Gideon yang cuma 300 orang saja. Anak-anak, 300 orang itu hampir sama dengan jumlah murid-murid sekolah minggu di GKI Citra loh. Murid-murid sekolah minggu di GKI Citra itu mau 350 anak. Coba bayangkan, jadi hanya 300 seperti murid-murid sekolah minggu di sini loh jumlahnya. Bagaimana jumlahnya orang Amalek sama orang Midian? Nih kalian lihat ya di pasal 7 ayat 12 di sana dikatakan begini. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu seperti belalang banyaknya. Dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya. What? Dengarkan tadi? Seperti belalang banyaknya, bahkan untanya itu tidak bisa dihitung, hampir seperti pasir banyaknya, artinya banyak banget. Ya kan? Wah, bayangkan 300 orang melawan banyak banget itu musuhnya. Kalau kita hitung-hitung pasti kalah kan? Gak mungkin kan? Tapi lihatlah di sini. Jika Tuhan yang berperang, maka berapapun jumlahnya, kalau Tuhan ada di sana, maka pasti akan mendapatkan kemenangan. Itu membuktikan bahwa Tuhan itu Tuhan yang sangat berkuasa. Tuhan yang begitu luar biasa sekali. Dia sanggup untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan. Gideon juga waktu lagi mikir itu pasti, wah gak mungkin ini melawan tentara yang super duper banyak itu ya. Tetapi lihat di sini, ketika Gideon menjadi hakim yang mengandalkan Tuhan, percaya benar-benar melibatkan Tuhan di dalam peperangan itu, Gideon bersama dengan 300 orang pasukannya dapat memenangkan peperangan itu. Wah, luar biasa bukan? Dan orang-orang Israel dapat melihat betapa Tuhan itu memang benar-benar Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat. Nah, anak-anak, di sini kita belajar. Tuhan mau kita jangan menjadi seperti bangsa Israel yang sebentar taat, sebentar tidak taat. Kalau kita menjadi seperti bangsa Israel, maka ada konsekuensi dari setiap ketidaktaatan kita. Ada konsekuensi dari dosa yang kita lakukan, seperti bangsa Israel. Mereka dihukum Tuhan dengan diserahkan kepada orang-orang Midian, orang Amalek ya, menjajah mereka. Namun ketika mereka mencari Tuhan, Tuhan kita lihat belas kasihannya begitu besar. Tuhan begitu sayangnya. Sekalipun mereka sudah
tidak taat sama Tuhan, tapi ketika mereka berseru, minta ampun, minta pertolongan, minta benar-benar kekuatan dari Tuhan, maka Tuhan yang begitu kasih kepada mereka itu mengutus Gideon untuk apa? Membebaskan mereka dari apa yang mereka alami, penghukuman selama 7 tahun di bawah orang Midian atau Amalek pada waktu itu. Nah, karena itu Tuhan mau kita jadi anak-anak Tuhan harus benar-benar belajar taat dan setia kepada Tuhan. Ya, kalian lihat Gideon. Ketika dia belajar mengandalkan Tuhan, maka Tuhan yang ada bersama dengan dia akan menyatakan satu perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Ya, yang dari 300 orang saja dapat memenangkan peperangan. Karena itu kamu juga gak usah takut. Waktu kamu benar-benar belajar taat dan setia, mengandalkan Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kamu kepada Tuhan, maka kamu akan dapat melihat bagaimana Tuhan itu menyatakan pertolongannya kepadamu. Karena itu andalkan Tuhan senantiasa, taat kepada Dia, setia mengikut Dia. Jangan pernah mencari pertolongan kepada yang lain. Sebab hanya Tuhan kita Yesus Kristuslah satu-satunya sumber pertolongan di dalam kehidupan kita. Hanya Dia yang mampu untuk memberikan kekuatan jalan keluar bagi setiap masalah yang kita hadapi. Karena itu mari kita belajar seperti Gideon, belajar percaya, melibatkan Tuhan, yakin pada penyertaan Tuhan, dan dia dapat melihat bagaimana Tuhan bekerja. Dan kita pun dapat melihat bagaimana Tuhan bekerja memberikan pertolongannya kepada setiap kita. Mau seperti Gideon? Nah, kalau mau, kalian harus mengambil komitmen dalam hatimu, dalam hidupmu, untuk benar-benar selalu mencari Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan senantiasa. Oke, Brave Kids, bagaimana? Brave Kids siap untuk selalu mengandalkan Tuhan? Yang siap katakan yes, yes, yes. Brave Kids siap mengandalkan Tuhan seperti Gideon? Gimana? Yes, yes, yes. Oke. Nah, yuk kita yang mau belajar mengandalkan Tuhan seperti Gideon, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kami belajar dari Hakim Gideon yang belajar untuk melibatkan Tuhan, percaya pada pertolongan Tuhan, sehingga dengan 300 pasukan dia bisa mengalahkan Midian, orang Amalek. Dan itu adalah kekuatan yang dari Tuhan, bukan karena kekuatannya. Karena itu kami juga mau belajar mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Tolong kami Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke anak-anak, jangan lupa mengerjakan aktivitasnya dan tentunya ingat selalu jaga kesehatan. Dimanapun kamu berada, jangan lupa lakukan protokol kesehatan, memakai masker, oke? Mencuci tangan setiap waktu, dan jangan selalu pergi kemana-mana ya, supaya kamu bisa menjaga orang-orang juga yang ada di rumah kamu, ya. Sampai jumpa minggu depan, happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati, bye! Dari bintang di langit, lebih indah dari bulan.
Gigi. Indah, indah.